Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, tolong pimpin pendengaran firman Tuhan kami. Kiranya di dalam keterbatasan waktu kami, ketidakterbatasan Tuhan ditunjukkan di tengah kami. Dan kiranya di dalam kesingkatan hal-hal yang ada, Tuhan bisa menunjukkan keluasan hati Allah dan keindahan Allah. Biarlah di dalam waktu yang singkat ini, jemaat-Mu bisa melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam, lebih indah, dan lebih luar biasa. Dan ini yang menggerakkan mereka semua dan hamba dan kami semua untuk menjadi gereja yang lebih baik bagi kemuliaan nama Allah. Tuhan berkatilah kami karena kami pada dasarnya buta dan tidak mencintai firman. Tapi biarlah Roh Kudus mengiluminasikan hati kami. Sehingga kami semua bisa melihat betapa nikmatnya kebenaran firman-Mu. Dan betapa kami membutuhkannya setiap hari. Tuhan pimpin kami dan Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tolong sertai kami. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi Pak Diaken Mario sudah menjelaskan kenapa Pak Anton tidak bisa bersama dengan kita. Karena beliau sedang berada di Pekanbaru berkhotbah. Nanti ada rekaman dari beliau. Karena pesannya sangat penting untuk disinkronkan juga dengan yang ada di Kebun Jeruk dan ada di PRI Pekanbaru. Jemaat kasih Tuhan, saya diberikan teks oleh Pendeta Anton, Efesus 6 ayatnya yang ke-15. Mari kita buka bersama-sama dan kita akan baca karena ayat ini sangat singkat. Mari kita baca 2 kali. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini meskipun tidak lama. Pasti Bapak Ibu akan sangat diberkati oleh Tuhan kalau Bapak Ibu memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka Efesus 6 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, saya akan memulainya dengan satu buah kisah nyata untuk menunjukkan pentingnya kebenaran ayat ini. Pada Januari 1956, di tepi sungai yang sunyi di pedalaman Ekuador, sebuah pesawat kecil mendarat. Dan dari pesawat itu keluar 4 orang. Yang pertama adalah Nate Shane, seorang pilot yang begitu pintar. Lalu 2 orang barat kedua adalah Ed McCauley, seorang lulusan hukum yang juga sangat pintar. Orang ketiga adalah Roger Yoderian, seorang prajurit yang baik dan setia. Dan yang terakhir dan kita kenal dan banyak paling terkenal itu adalah Jim Elliot. Dia keluar dari pesawat, dia seorang atlet dan orang yang sangat berkarisma sekali. Baik, perhatikan baik-baik. Orang-orang ini semua punya kekuatan dan kemampuan untuk berbisnis di dunia ini. Tetapi mereka tidak pergi ke New York, mereka pergi ke Ekuador. Mereka tidak pergi ke Wall Street, mereka pergi ke suku yang bernama Auca. Selama berbulan-bulan Jim Elliot dan kawan-kawan, 5 orang ini berusaha menginjili suku Auca. Bukan dapat senyuman, malah terjadi penombakan. Mereka mati, tetapi banyak suku Auca hari ini yang percaya dan tidak binasa. Maka pertanyaan adalah ini, kenapa orang-orang brilian ini dari USA ataupun dari Eropa sama-sama mau pergi ke Ekuador, membuang segala yang ada di belakang untuk melihat apa yang ada di depan? Bukan karena otot mereka, bukan karena otak mereka, tapi sesuatu senjata mematikan yang tidak terlihat dan kasat mata. Yaitu apa? Kasut kerelaan. The shoes of readiness. Sepatu yang rela pergi ke pedalaman untuk memberitakan Injil, jemaat kasih Tuhan. Dan ini hal yang sangat penting. Makanya Charles Spurgeon mengatakan seperti ini. Every Christian is either a missionary or an imposter. Sekali lagi, every Christian is either a missionary or an imposter. Kalau Anda orang Kristen, pasti memberitakan Injil seperti misionaris. Atau Anda orang Kristen KW. Bapak Ibu, itu makanya Paulus katakan di Efesus 6 ayat 15, ada kasut kerelaan. Dan ini akan coba kita dalami. Pertama kita akan dalami kasutnya atau sepatunya. Yang kedua kita akan dalami kerelaannya. Dimaksud Tuhan. Yang pertama adalah kasutnya, yang kedua adalah kerelaannya. Untuk mengerti kata kasut, saya mengajak kita melihat dari 2 hal. Yang pertama itu adalah kita akan lihat dari bahasa Yunaninya. Karena perjanjian baru ditulis dari bahasa Yunani. Yang kedua adalah konteksnya. Because context is the king when you try to understand the text. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, F.F. Bruce, salah satu yang paling ahli di dalam menafsirkan kitab Efesus mengatakan, Paulus memakai kata kasut di sini adalah pakai kata kaligae. Kaligae itu apa Pak Joshua? Kaligae itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah sepatu buat berperang.
Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan bayangkan kasut yang Paulus pakai itu adalah Skechers, Bapak sekalian. Jangan, itu mau tamasya, Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian juga Bapak Ibu jangan bayangkan Nike, Adidas, Eiger buat naik gunung Bapak sekalian. Bukan. Bapak sekalian dia pakai istilah kata kaligae yang artinya apa? Ini sepatu buat berperang. Itu bahasa Yunaninya. Dan di dalam konteksnya yang paling baik untuk mengerti adalah ayat yang ke-12. Coba kita baca ayat 12 bersama-sama. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Jemaat dikasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa tarik kesimpulan apa? Paulus tidak bicarakan fashion rohani. Paulus membicarakan apa? Alat perang rohani. Ini konteksnya peperangan. Ini bukan sendal biasa, ini bukan sepatu biasa. Ini sepatu buat berperang. Paulus suka pakai istilah pertandingan, tapi ini bukan pertandingan. Paulus suka pakai istilah perjalanan, tapi ini bukan perjalanan. Paulus bicara kaligae ini berbicara soal perperangan, jemaat Tuhan. Dan ini adalah sepatu yang dipakai oleh tentara kerajaan Romawi. Ini sepatu yang dipakai oleh tentara kerajaan Romawi. Kenapa sepatu ini penting atau kasut ini penting, jemaat Tuhan? Perhatikan kalimat ini baik-baik. Sebelum tentara Romawi maju ke medan perang, yang pertama kali mereka kenakan bukan pedang, tetapi kasut. Sebelum suatu kerajaan Romawi menaklukkan wilayah musuh, yang pertama kali mereka siapkan bukan pedang atau tombak, tetapi sepatu. Sebelum kemenangan dicatat dalam sejarah, yang pertama kali terjadi adalah sepasang kaki yang siap melangkah. Bapak Ibu, di sini berbicara alat perang rohani, ada pedang roh. Ada ketopeng, ada helm keselamatan, ada baju zirahnya, Bapak sekalian, dan ada beltnya, ada ikat pinggangnya. Tapi Bapak perhatikan baik-baik kalimat ini baik-baik. Tetapi kalau tentara tidak berkasut itu bahaya, karena tanpa sepatu tentara tidak bisa melangkah. Bayangkan TNI pergi ke Papua tanpa sepatu, infeksi kakinya, Bapak sekalian. Waktu di daerah, dia akan jatuh, dia akan tergelincir ke bawah. Dan sepatu Romawi itu ada paku-pakunya di bawah untuk menggigit dengan kencang. Dan Bapak Ibu, Sebelum orang menghunuskan pedang, dia harus pakai sepatu tentara dulu. Ketika kaki berkasut, barulah pedang roh terhunus. Barulah medan perang diguncang. Barulah kerajaan setan roboh. Apa dulu Bapak sekalian? Kita harus berkasutkan kerelaan. Makanya Bapak perhatikan Jim Elliot, dia bawa senjata yang tidak terlihat. One of the greatest weapon they wore was unseen. The shoes of readiness. Sepatu yang penuh dengan kerelaan. Karena dengan sepatu, tentara bisa maju perang. Dan inilah bahayanya pada gereja-gereja zaman sekarang, termasuk Gary pun bisa jatuh ke sana. Perhatikan gereja-gereja. Perhatikan orang Kristen zaman sekarang. Kebanyakan bertahan, tidak pernah melangkah menyerang. Kebanyakan bertahan, tapi tidak pernah melangkah menyerang. Artinya kalau gereja, Bapak sekalian, memiliki kasut, artinya gereja tidak akan bertahan saja. Dia akan juga menyerang. The problem with the church today, too many defense, never attack. Gak pernah menyerang, Bapak sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan gereja Gary, acaranya tuh serangan terus, Bapak sekalian. KKR regional. Kalau Bapak Ibu nanti lihat KKR gedung, kumpulin 4.000 orang, kapin, kin, seminar di luar gereja, humas, speak, streets, Bapak sekalian. Kenapa? Karena kita lagi berperang. Makanya bikinnya acara terus. Terus ada orang bilang sama saya, Pak di Gary pelayanannya banyak banget, namanya juga tentara. Wajar tentara kekurangan tidur. Bapak sekalian, sekarang kalau tentara kebanyakan tidur, bagaimana akibatnya Bapak sekalian? Modenya mode berperang kata Paulus. Sekarang bukan salah Bapak sekalian ya. Tapi di gereja jangkauan keluarnya udah banyak yang hilang. Akhir-akhir ini banyak gereja-gereja Bapak Ibu sekalian. Bukannya serangan, Bapak Ibu isinya apa? Makan-makan, kumpul-kumpul, jalan-jalan, pesta-pesta, bahkan door prize. Bayangin kalau TNI Bapak Ibu di daerah berperang. Bapak sekalian kerjanya berpesta terus. Pas dipanggil dia nggak siap. Bisa nggak jalan ke daerah ini? Maaf Pak, lagi liburan ke Bali 3 minggu Bapak sekalian. Waduh, keburu habis itu peperangan Bapak sekalian kan?
Dan Bapak Ibu kalau paham bagaimana kata kasut, berarti apa? Menyerang, selalu untuk menyerang. Maka, Bapak perhatikan baik-baik. Sering kali hidup kita hancur atau porak-poranda, karena kita selalu bertahan dari serangan setan, tapi tidak pernah menyerang setan. Kita selalu bertahan dari serangan kuasa gelap. Tuhan jaga kami dari kuasa gelap. Sekali-kali doanya kita ganti. Tuhan pakai saya supaya pukul kuasa gelap. Serang kuasa gelap. Bapak sekalian, sering kali kita hanya bertahan. Makanya kalau sampai kerajaan setan tidak diserang, itu bukan salah dunia, tapi itu salah gereja, Bapak sekalian. Masalahnya bukan setan terlalu kuat, masalahnya adalah gereja tidak pernah bergerak. Bapak perhatikan kalimat ini baik-baik. The problem is not that Satan is too strong, but that the church is too still. Bukan masalah setan terlalu kuat, tapi gereja terlalu malas, Bapak sekalian. Karena itu perhatikan kalimat daripada Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan seperti ini ada tertulis. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Dan lawanlah iblis. Artinya apa? Serang. Kalau sepak bola bertahan melulu, kapan menangnya, Bapak sekalian? Kapan menangnya? Dan tentara itu jarang istirahat. Makanya Patong bilang squeezism. Kenapa squeezism? Karena militer yang baik squeeze his life, Bapak sekalian, for the country. Dia mengorbankan dirinya sendiri, Bapak sekalian. Kalau TNI kerjanya cuma istirahat, tidur, Bapak sekalian, berfoya-foya, itu bukan tentara. Dan kalau Bapak Ibu paham konsep ini, maka Bapak Ibu ngerti kenapa Gary begini. Kenapa kita nyerang, dikit-dikit acara, kasihan Pak diakennya kurang tidur. Apalagi hamba Tuhan ya Bapak sekalian kan. Ya karena ini militer Bapak sekalian. Kita dalam mode berperang, kita itu adalah perahu berperang di laut. Tapi sekarang kebanyakan gereja modelnya bukan kayak kapal berperang, tapi kayak yak Bapak sekalian. Ini mau berlomba atau mau berperang Bapak sekalian kan. Ini cruise atau perahu militer. Makanya John Stott mengatakan seperti ini. We should not ask what is wrong with the world, for that diagnosis has already been given. Rather we should ask what has happened to salt and light. What has happened to salt and light. Bapak perhatikan baik-baik. Presiden Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menyerang daripada Hitler. Lalu bukan hanya itu Bapak sekalian, Winston Churchill mengambil keputusan untuk menyerang daripada Hitler. Inggris aman, Amerika paling aman. Tapi pertanyaan kenapa mereka mau nyerang? Karena mereka sama-sama tahu kalau kita selalu bertahan, lama-lama Hitler akan menghancurkan kita. We need to attack, Bapak sekalian. Makanya Winston Churchill mengatakan, we going to attack Hitler by the land, by the sea, and by the sky. Serang semuanya. Makanya Bapak sekalian, Bapak Ibu tidak wajib ke Gary, tapi pertanyaannya gereja Anda, modenya berperang atau tamasya? Jangan-jangan Bapak Ibu modenya sepatu Skechers. Jujur aja kita di sini sepatu militer, Bapak sekalian. We are going to attack, Bapak sekalian. Makanya Bapak Ibu, itulah arti daripada kasut. Kenapa anak-anak kita rusak? Kenapa diri kita, keluarga kita rusak? Karena kita selalu bertahan dari setan. Tapi kita jarang menyerang setan. In order to win, we need to attack, Bapak sekalian. Untuk bisa menang, kita harus selalu menyerang. Makanya Patong keliling-keliling ke Moskow, kemana, balik lagi Kapin. Kita pikir, kapan Bapak itu beristirahat? Bapak Ibu kalau lagi perang dunia kedua, salah kalau kita sering-sering beristirahat. We are at war, my brother and sister in Christ. Ini bukan tamasya. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita baca Efesus 6 ayat 15 dan ini yang terakhir. Kita baca sekali lagi Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-15. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, di situ Paulus mengkawinkan dua hal, kerelaan dan penginjilan, dan kita akan dalami kata kerelaan ini. Kenapa penginjilan dikaitkan dengan kerelaan? Karena salah satu masalah terbesar di dalam penginjilan atau pelayanan adalah bukan jemaat tidak punya kemampuan, tapi jemaat tidak punya kerelaan. Mereka mampu tapi nggak rela. Mereka mampu tapi mereka tidak mau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita sering berpikir masalah pelayanan atau penginjilan adalah kurang pengetahuan. Kita pikir masalahnya kurang kemampuan. Kita pikir masalahnya kurang pelatihan. Tetapi kalau kita baca ayat ini, sering kali yang jadi masalah bukan tidak tahu, bukan tidak mampu, bukan tidak dilatih, tapi tidak rela. Punya uang hal lain, tapi kerelaan menolong orang itu hal yang lain, betul tidak? Bapak sekalian, kemampuan bicara hal yang lain. Rela pakai kemampuan bicara kita untuk melayani Tuhan, itu adalah hal yang lain. Jemaat Tuhan, gak ada kerelaan, itu seringkali jadi masalah gereja. Dan ini fakta tragis. Hari ini kita punya seminar penginjilan, tapi tidak ada yang penginjilan. Hari ini kita punya buku apologetika, apalagi bapak-bapak suka follow apologet YouTube, tapi tidak pernah berapologetika. Hari ini kita punya gereja yang megah, tapi tidak ada kaki yang melangkah. Kita punya komunitas hangat, tapi tidak ada hati yang terbakar untuk jiwa. Kita punya doa, datanglah kerajaanmu, tapi hidup kita berkata, asal jangan pakai saya. Yesaya 6 ayat 8 ada tertulis berkata seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, kalau kita motonya kayak begini. Siapa yang bisa kuutus? Ini aku, Pak. Utuslah dia. Kan? Yang penting jangan saya, Pak. Ya, kalau keluarga Anda rusak, utus Pak Joso bereskan. Kalau guru sekolah minggu jelek, utus orang lain yang bereskan. Jangan saya tukang kritik aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yesaya mau mengingatkan kepada kita, masalahnya bukan kita tidak mampu, tapi kita tidak rela. Tantangan gereja zaman sekarang, apalagi di kota Jakarta, bukan penyiksaan, bukan penghinaan, tapi zona nyaman, Bapak sekalian. The problem is not external challenge, but internal challenge. Bukan penyiksaan, tapi kemalasan. Bukan penganiayaan, tetapi masalahnya adalah keegoisan kita sendiri. Bapak Ibu, ada banyak di antara Anda orang pintar-pintar dan hebat, direktur, CEO dan segala macam, jago bicara. Tapi kakek regional pun gak mau. Penginjilan pun gak mau bicara. Banyak kita jago musik, kita telinganya bagus. Gabung Aufi pun enggak. Banyak suaranya lebih bagus daripada saya. Oh itu udah pasti, Bapak sekalian ya. Banyaklah ya, Bapak Ibu nyanyi harmonis kalau saya distorsi, Bapak sekalian kan. Bapak Ibu suara kita bagus semua. Tapi gak ada yang mau gabung paduan suara. Anda lulusan dunia pendidikan, tapi gak mau masuk sekolah minggu. We have the ability, we do not have the availability. Kita ada kemampuan, tetapi kita tidak ada kerelaan. The problem is not human capability, Bapak sekalian, tapi human willingness. Willingness-nya nggak ada. Coba kita akan tutup dengan satu ayat. Yunus pasal 1 ayat yang ketiga, mari kita buka dengan cepat. Yunus pasal 1 ayatnya yang ketiga, mari kita buka dengan cepat. Mari kita sama-sama buka kitab Yunus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita buka kitab Yunus pasal yang 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, the problem is not human capability, but human willingness. Ini dari zaman dulu. Lihat Yunus, ada kapabilitas berkhotbah nggak ke Niniwe? Ada. Dia nabi dibandingkan pengkhotbah-pengkhotbah awam, betul nggak? Dia punya kapabilitas, dia punya competence, but he is lacking in commitment and willingness. Dia nggak berkomitmen dan dia nggak rela. Dia mampu tetapi dia tidak rela. Makanya salah satu buku renungan terbaik kata pendeta Billy Kristanto adalah My Utmost for His Highest. Ditulis oleh Oswald Chambers. Oswald Chambers mengatakan seperti ini. Listen to this. God does not ask your ability or your inability. He asks only for your availability. Rela enggak? Dia enggak tanya kita mampu atau bisa atau tidak bisa. Dia tanya rela tidak dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu celakanya seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan Yunus. Yunus Bapak Ibu rela bayar harga buat lari dari Tuhan. Betul tidak? Lihat tadi Bapak Ibu ayat 3 itu. Itu perahu dibayar sendiri loh. Dia pakai tenaga, dia pakai harta, dia pakai waktu untuk lari dari Tuhan, untuk mendapatkan kedamaian. Kita nggak mau penginjilan, kita nggak mau ikut pengembalaan, kita nggak mau jadi pengurus, kita nggak mau jadi guru sekolah minggu. Kenapa? Pengen damai.
Pengen nanti kalau liburan ke Swiss, ke London. Gak usah sibuk, pusing ngurusin gereja dan penginjilan. Bapak Ibu kita pikir ya, lari dari gereja, lari dari Tuhan, kita akan mendapatkan peacefulness. Betul tidak? Bapak Ibu saya mau tanya, waktu Yunus lari dari Tuhan, hidupnya makin damai atau makin tidak damai? Makin gak damai loh. Dilempar ke laut, dimakan ikan lagi. Bapak perhatikan baik-baik. Niniwe dan nakoda kapal bahkan gambarannya lebih damai daripada Yunus. Yunus orang paling tidak damai di seluruh kitab itu. Kenapa? Karena dia tidak berkasutkan kerelaan melayani Tuhan. He has the ability but not the willingness. Dia tidak ada keinginan buat melayani Tuhan. Baik, dengarkan kalimat ini baik-baik. The ability from God without willingness to serve God is the most sophisticated form of uselessness. Sekali lagi Bapak sekalian. The ability from God without willingness to serve God is the most sophisticated form of uselessness. Kalau Bapak Ibu punya mobil, dicuci tiap hari, dirawat dengan bagus, tapi nggak dipakai jalan dengan rela untuk melangkah, itu namanya useless car. Itu yang kita Patong katakan apa? Monumen. Monumen. Bapak Ibu kenapa Patong mengatakan gereja kita adalah movement? Karena ini perang dan ini kasut. Dan banyak gereja sekarang monumen, cantik, bagus, mati. Cantik, bagus, mati, Bapak sekalian. Dan kita dipanggil buat rela melayani. Menariknya ketika Yunus rela melayani Tuhan, disitulah kunci kalau dia mau mendapatkan kedamaian. Bapak Ibu banyak di antara kita termasuk saya suka rally dari Tuhan supaya damai. Dan kita bisa tidur dengan nyenyak di rumah. Tapi Bapak Ibu saya akan tutup dengan kalimat ini. Bapak Ibu harus bedakan yang namanya having sleep sama having rest. Saya percaya many each one of you and me, we are having sleep without having rest. Betul nggak? Pikiran kita melayang kemana-mana. Karena total rest is only in the Lord. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Makanya kami hamba-hamba Tuhan waktu pelayanan capek nggak? Capek. Tapi saya percaya tidurnya paling nyenyak, Bapak sekalian. Kenapa? Because we know we have done something, even though we are nothing. Perhatikan ibu-ibu yang rela merawat anak bayinya. Bersihin kotoran, kasih susu, bangun subuh. Capek nggak? Capek. Tapi percaya nggak? Mereka lah yang paling bahagia. Betul nggak? Karena mereka rela. The shoes of willingness. Itu yang harus kita kenakan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Kita akan melihat nanti khotbah daripada Pak Anton. Sudah rela, lalu ngapain? Rela cari jiwa. Buat KKR Gedung, cari jiwa. Buat memenangkan orang. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah khotbah singkat ini. Supaya memberikan dampak kekal kepada kami semua. Hamba tidak minta kekayaan. Hamba tidak minta kesehatan. Hamba tidak minta kehebatan. Banyak di antara kami sudah punya. Termasuk orang-orang yang ada di sini. Tapi yang paling kurang daripada kami adalah kerelaan. Berikanlah kami hati yang rela ya Tuhan. Supaya kami bukan jadi monumen yang indah dan cantik, mati dan useless. Mampukan kami untuk melakukan movement, sebuah gerakan ke anak kami, ke keluarga kami. Mampukan kami mendidik anak-anak kami bukan hanya dengan kemampuan, tapi melatih mereka kerelaan. Karena banyak anak zaman sekarang pintar-pintar, tapi tidak ada yang rela melayani Tuhan. Tuhan mampukan kami, sanggupkan kami, dan yang paling utama, relakan kami dipakai dan di-squeeze hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah khotbah juga daripada hamba-Mu Pendeta Anton yang akan kami dengarkan untuk menggerakkan kami menjala manusia. Kami sudah rela, sekarang waktunya kami menjala manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu ada beberapa pengumuman yang perlu kita tekankan dari atas mimbar ini. Seperti ya renungan yang tadi saya bawakan singkat dan juga khotbah yang begitu sangat baik dijelaskan oleh Pendeta Anton bagi kita semua. Penting sekali kita harus rela untuk melayani Tuhan dan penting kita mentargetkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami semua segenap badan pimpinan mengundang Bapak Ibu untuk terlibat di dalam melayani KKR Gedung. 2.000 anak SD targetnya dan 2.000 anak SMP SMA. Boleh tolong kasih lihat langsung slide-nya. Nah Bapak Ibu kalau misalnya tidak bisa ikut tolong bantu di dalam doa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa buat waktu, saya tidak tanya ada waktu karena kita semua selalu bilang tidak ada, betul kan? Maka kita harus bikin sendiri sekalian waktunya. Marilah kita dengan rela ikut melayani, bisa jadi humas, transportasi, security bahkan karena keamanan sangat perlu dijaga. Bapak Ibu boleh bantu melayani, bisa mendaftarkan diri, ada tim di bawah, ada stand di bawah untuk membantu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan,
perlu juga diperhatikan bahwa nanti pada tanggal 30 hari Sabtu, nanti tanggal 29 Juli 2025 hari Selasa. Sekali lagi, 29 Juli hari Selasa akan diadakan doa berlutut bukan pakai Zoom. Kita akan doa secara fisik, berlutut fisik di tempat KKR, yaitu di Ballroom Mall Taman Palem lantai 5. Itu tempat tidak jauh dari gereja kita, di samping atau di pinggir daripada jalan tol. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk datang ke sana, setengah jam kita akan doa berlutut. Nanti meskipun Bapak Ibu mungkin belum terlibat atau tidak terlibat, Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana orang-orang setia melayani Tuhan, JR di sana bisa latihan bagaimana Tuhan bekerja di dalam acara ini, dan Bapak Ibu boleh bantu dalam doa. Mari kita berkumpul bersama-sama, berlutut bersama jam 7 akan dipimpin oleh Pendeta Anton hari Selasa tanggal 29 Juli. Lalu yang kedua, Speak akan diadakan lagi seri eklesiologi yang keempat dengan tema Gereja Sejati dan Fungsinya hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 9 tiket dijual di bawah. Mari kita ajak teman-teman kita, keluarga dan rekan-rekan supaya bisa datang bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran Alkitab mengenai gereja. Lalu kebaktian Syukur HUT GRI Kebonjeruk ke-16, Minggu 10 Agustus 2025, ini kebaktian gabungan perlu diperhatikan, tidak ada KU1 atau KU2. Jam 9 pagi dengan tema Diamlah, Perhatikanlah Keajaiban-keajaiban Allah dipimpin langsung oleh Pendeta Anton. Mari kita humaskan dan kita jadi penjala manusia menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir akan diadakan retreat pemuda dan remaja tanggal 4 sampai tanggal 6 September dengan tema Transhumanism Trying to be God When Tech Promises More Than It Can Deliver. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Anton dan rekan-rekan. Bapak Ibu, ini retreat pemuda, remaja dan profesional. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman-teman, punya keponakan, sepupu, masih mahasiswa atau sudah lulus dan kerja, boleh ikut dan mendaftarkan diri, Bapak sekalian ya. Lalu ada anak-anak remaja juga, mari kita humaskan untuk ikut di Albero, tempat yang sangat baik dan sejuk untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan selama 3 hari. Pendeta Anton juga akan ikut bersama kita. Tadi ada yang tanya saya, Pak, kami sudah menikah, masih boleh ikut nggak? Masih, Bapak sekalian ya, karena jiwanya masih muda, Bapak sekalian ya. Nah, jadi kami mengundang, Bapak boleh humaskan dengan tema transhumanism, jadi kita akan bahas banyak hal, kemajuan teknologi, AI, dan juga yang lain-lain. Demikianlah pengumuman.